الحمد لله رب العالمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا حي يا ودود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاحي وبرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة والسلام دائما بدوام ملك الله وعليه وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهار إن سامعك هو الأبتر. الحمد لله والشكر الله ونعمة الله ببركة هدي محمد ببركة هدي محمد Hadirin hadirat rahimakumullah. Ketika kita niat hadir maulid, ingin tambah dekat sama nabinya, saya kasih satu ucapan salah seorang yang begitu mencintai baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau mengatakan, surga tidaklah menarik bagiku jika tidak ada baginda Nabi besar Muhammad SAW di dalamnya. Paham maksudnya? Surga enggak menarik jika tidak ada baginda Nabi besar Muhammad SAW di dalamnya. Artinya apa? Begitu cintanya beliau ke Rasulullah, nggak ada yang lain, nggak kelihatan. Dan itu salah satu memang nyata. Kenapa? Tidak Allah ciptakan dunia dan isinya di alam semesta kalau bukan karena Allah akan ciptakan baginda Nabi besar Muhammad. Jadi kalau baru hadir begini, baru jam 12, ya surga nggak ada artinya. Ya, kalian semua ini termasuk saya, nggak ada artinya dibanding Nabi Muhammad. Apalagi di sini dihadiri para habaib duriyah Nabi Muhammad SAW. Makanya bersyukur malam ini masih dikasih melek. Lapar. Terakhir makan kapan? Tadi siang makan? Maka Rasulullah lebih banyak laparnya daripada kenyangnya. Dalam riwayat pernah dikatakan 3 hari Rasulullah tidak makan. Ada yang mengatakan 7 hari sampai diganjel sama batu. Terus apa yang Rasulullah pikirkan? Kita. Selain itu sedikit sebelum saya baca maulid. Di saat Rasulullah sedang menghadapi sakaratul maut, nih urusan nyawa nih, mau meninggal, lagi dicabut nih. Rasulullah membisikkan sesuatu kepada putrinya Sayyidatu Fatimah. Apa yang dikatakan? 3 hal. Yang pertama dikatakan sholat. Kemudian yang kedua an-nisa. Yang terakhir ummati. Berarti apa? Tuh pesan sholat. Kemudian perempuan mesti
Dijaga tuh bukan dipelihara biar gemuk, biar sehat, biar banyak duitnya, bukan. Dijaga itu supaya apa? Dijaga agar dekat kepada Allah Ta'ala-nya, dekat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dekat kepada agamanya, dijaga. Yang jaga siapa? Yang jaga bisa bapaknya, bisa suaminya, bisa saudaranya, bisa intinya kaum laki-laki. Yang terakhir baru ummati. Kalau sudah nyebut ummati, ingat nih, ummati itu jamak umatku, berarti insya Allah semua yang jadi umat Nabi disebut sama Nabi, karena disebutnya jamak umatku. Kalau bahasa di sini misalnya presiden bilang rakyatku, berarti seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau udah umatku, yang ngerasa jadi umat berarti dipanggil nggak sama Nabi? Disebut nggak sama Nabi? Disebut. Lagi keadaan apa? Sakaratul maut. Nah ini jam 12 nunggu maulid, pikirannya kemana-mana. Ini lagi sakaratul maut nggak semuanya? Enggak. Lagi melek? Iya. Lagi enak? Iya. Terus mikirin Nabi nggak? Mikirin. Yang mikirin berapa gelintir. Buktinya apa? Malam sedikit udah gelisah. Baru perkara malam. Nabi sakaratul maut. Mikirin kita. Karena kita lagi keadaan begini terus. Ya. Jadi pertama niat, ya Allah, begitu cintanya Engkau kepada Rasulullah, hamba sekarang ini pengen numpang, syukur-syukur jadi sandalnya. Iya, syukur-syukur nempel aja ke bawah. Lewat siapa? Mungkin lewat ulamanya, lewat kiainya, lewat durianya, lewat orang-orang yang cinta sama Rasulullah, ikut dah nempel. Sebabnya apa? Barang hina nempel sama mulia jadi apa? Jadi mulia. Ada contohnya nggak? Ada, jelas. Sandal Nabi nyampe ke Sidratul Muntaha. Sandal Nabi. Sandal hina nggak kata kita? Hina tuh ngeletak terus terus. Nginjak kotoran. Sandal. Taruh di bawah, diinjak penghalang kaki supaya jangan kena kotoran. Barang hina nempel sama yang mulia jadi mulia. Saya mau nanya, yang hadir di sini sudah ada yang Sidratul Muntaha? Jangan Sidratul Muntaha, ke langit pertama aja. Wallahu a'lam. Ya. Sandal Nabi, malaikat Jibril nggak boleh ikut, nggak boleh. Stop. Malaikat Jibril bilang tidak mampu aku mengikuti sampai Sidratul Muntaha. Sandal Nabi ngikut gara-gara nempel sama yang mulia. Mikirnya gitu. Saya ini masih banyak maksiat ya Allah, saya masih banyak dosa ya Allah, saya masih belang bentong ya Allah. Pengen nempel. Supaya apa? Kebawamu mulia. Masih ada yang pengen pulang? Yang tadi punya pikiran dia ngesgila teng, ngespeting teng, kedokap-dokap, habit istighfar. Kenapa? Jangan gara-gara itu kalian tertolak baca maulid malam ini. Ayo sing guru istighfar dalam hati, si Era sabelah ada yang itu. Iya, kenapa? Pengorbanan Nabi ya Allah luar biasa buat kita. Nanti ini saya kasih tahu semua yang hadir di sini, ibu-ibu yang di dalam, dengarkan ini, dengerin. Nanti manusia paling sibuk di padang mahsyar itu Rasulullah. Paling sibuk ngapain? Ngurusin kita. Ya Allah,
Udah pangkatnya Nabi, Rasulullah, Habibullah. Alam semesta ini diciptakan karena beliau sibuk ngurusin ontolohot ini. Bersyukur nggak? Masih ngerasa masih? Iya, dihadiri habaib. Masya Allah. Ya, gak apa-apa kalau terus sampai jam 2. Apalagi di kantor. Kantor sehari-hari ngurusi dunia. Ini sekarang ngurusi akhirat. Artinya apa? Seimbang. Mudah-mudahan ini kantor sabab pemiliknya, pimpinannya, dan semua pegawainya sepakat ngadain maulid untuk mendekat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah buka pintu rizki kekayaan sebesar-besarnya. Ya, bagi zaman sekarang, Masya Allah. Saya sih nggak pernah mikirin jumlah, nggak pernah. Baca maulid 1000 orang terus bangga gitu, enggak. Baca maulid yang hadir 10.000 orang, enggak. Baca maulid 10 orang, tapi 10-10-nya hatinya nyambung ke Nabi. Milih eta. Sallu ala Muhammad. 10.000 orang, 9.000-nya mikirinnya gak karuan, mendingan pulang ke rumah tidur. Iya, kenapa? Gak punya akhlak adab, gak punya rasa terima kasih. Kalau kita ngerasain nikmat apapun ya, catat nih di hati. Nikmat apapun yang kita dapatkan dari bayi sampai saat ini, ada jasa Nabi di situ. Nggak bisa ditolak. Mau balasnya gimana? Nikmat makan kenyang, dikasih rasa kenyang, ada jasa Nabi di situ. Kenapa? Laulaka ya Muhammad. Tidak Allah ciptakan alam semesta ini. Berarti termasuk kenikmatan, termasuk apapun Allah Ta'ala gak ciptakan kalau bukan karena engkau ya Muhammad. Berarti nikmatnya kita ada jasa Nabi kan situ? Ayat tuh? Yang jelas ayat tuh? Punya duit, girang, rasa girang kita ada jasa Nabi di situ. Ayat tuh? Yang punya istri, jima dan sebagainya, dapat kenikmatan, ada jasa Nabi di situ. Jadi jangan main-main. Makanya dikatakan jangan mimpi sampai kepada Allah Ta'ala-nya kalau tidak lewat baginda Nabi. Jangan mimpi doa diterima kalau tidak pakai sholawat. Ya, hadirin sekalian, siap sampai jam 2? Siap. Ikhlas? Ikhlas. Yang kira-kira ngedumel sekarang ngomong pulang. Kuping saya belepekan tadi di jalan. Kuping sampai sinyal error. Ya habis kamar blok-blok di orang. Padahal itu apa? Semua aturan Allah Ta'ala. Di sana jauh lebih utama. Maksudnya lebih utama itu apa? Proses ke sana, di sana itu ada sekumpulan orang yang karena akidahnya dia lemah sehingga ikut kepada aliran sesat. Di sana itu berdempetan langsung dengan vihara, dengan kelenteng, dengan agama lain. Artinya apa? Setiap saat mereka bisa tergoda. Mana lebih penting? Hah? Termasuk Kang Siti, kita habis kumasi kan direncanakan keluar dia. Ini jam sekitar calok. Kalau saya melihat apa keutamaannya, berarti apa? Sabarnya yang hadir di sini dapat syiar saya di sana. Amin. Catatannya apa? Kalau meduma dapatnya capek. Udah cuma itu dapatnya capek. Afwan juga sah. Iya, saya malah harusnya saya minta maaf ke beliau ini. Kenapa? Beliau jadi menunggu gara-gara, makanya saya menjelaskan ini supaya apa?
beliau-beliau ini tuh dia tambah mendoakan saya. Oh, Habib Mustafa kadinya teh ternyata siar aya urusan anu penting. Dapat gak sih? Wah. Dapat. Tapi yang sana dapatnya cuma 1. Yang ada di sini dapatnya 2. Syukur nggak? Aduh mah. Ada balik kah? Ya, baik. Nah ini baca maulidnya minta tolong saya yang khusyuk. Nggak usah pusing begini nih. Ya Rasulullah, kalau saya tidak bisa menghadirkan engkau, maka aku yakin aku sholawat di sini, maulid di sini, engkau melihat. Ya, Beb, memang bisa Beb menghadirkan yang kita nggak pernah, artinya nggak berhadapan-hadapan gini, gampang. Kenapa? Karena ada contohnya. Menghilangkan bisa, berarti menghadirkan harusnya bisa, karena pasangan. Contoh nih menghilangkan, saha anu dibere acis, eta kertas teh hilang. Ada nggak yang dikasih duit terus ngomong hatur nuhun be, abdi dibere kertas? Ada nggak? Nggak ada. Kertasnya hilang. Kenapa? Nilai dan manfaatnya yang ditangkap. Dohirnya hilang. Kenapa? Karena batinnya yang kelihatan. Uang 10.000, uang 20.000, 50.000, 100.000, segepok beda. Padahal segepok mau selembar tetap judulnya kertas. Kenapa kok hilang dohirnya? Karena tahu nilainya. Kalau bisa menghilangkan yang dohir, harusnya bisa mendatangkan yang dohir. Berarti datangin Nabi gimana caranya? PR ternyata. Oh, PR. Ini jangan terus gini. Masa benar Nabi dongkap? Ya. Contoh menghadirkan. Contoh. Ini dunia dalam alam semesta ini nggak Allah ciptakan kalau bukan karena baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti saya lihat pohon, saya lihat Nabi. Hadir nggak tuh Nabi? Saya lihat nih Ustadz Rodi, saya lihat Nabi. Saya lihat bangunan ini, saya lihat Nabi. Saya lihat Cianjur, saya lihat Nabi. Kenapa? Kalau Nabi Allah tidak ciptakan, maka alam semesta ini nggak ada. Cianjur nggak ada, gedung nggak ada, pohon nggak ada, Ustadz Roni nggak ada, gedung ini nggak ada. Berarti ketika pikiran batin kita ke sana, Rasulullah hadir nggak? Rasulullah hadir nggak? Hadir. Makanya yang diperintah sholawat tuh ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman, yang akalnya jalan, yang perasaannya jalan. Ya ingat. Jangan kena aliran yang alirannya cuma mata yang dia pegang. Gak bisa. Nabi jangan dipanggil-panggil dimulai-mulain Sayyidina wa Maulana Habibi ya Nurul Ain, jangan. Kenapa? Rasulullah sendiri yang bilang ketika ditanya siapa engkau? Ana abduhu wa rasuluhu. Rasulullah bilang hamba. Rasulullah bilang jangan panggil aku dengan sebutan-sebutan seperti kaum Nasrani. Saking oonnya, saking ketutup rasanya. Jadi mikirnya apa? Oh manggil Nabi jangan pakai sebutan. Padahal ke Nasrani itu kenapa dilarang? Rasulullah melarang. Mereka memanggil kebablasan sampai Nabinya dibilang tuh anak itu. Nah kalau Rasulullah melarang memanggil panggilan dengan Sayyidina dan sebagainya, gimana Rasulullah manggil istrinya Siti Aisyah ya Umairah, wahai pipi yang kemerah-merahan? Berarti gimana? Masa Rasulullah melarang tapi Rasulullah melakukan? Ini urusan rasa, urusan akhlak wa adat. Masa manggil nabinya cukup namanya aja? Curang, kurang ajar, gak punya adab.
Manggil bapaknya, coba panggil bapaknya pakai namanya aja. Nggak bakal mau. Kenapa? Menghormati. Manggil presiden aja yang mulia, yang terhormat Bapak Presiden. Presiden lah. Yang mulia, yang terhormat Bapak Bupati. Nah kenabinya cukup Muhammad. Kalau ngaplok tuh boleh. Pengen rasanya ngaplok pakai batu bata, bukan kayak gini. Wajib ya. Kenapa? Dalil adab kurang ajar. Kenapa? Pengertiannya, tauhidnya, akidahnya, akalnya, perasaannya nggak dipakai. Ya. Sebelum saya mulai, saya mau ngasih duit 200.000. Ketika kita memikirkan Tuhannya, siapakah Tuhan? Saya kasih clue-nya nih, Yang wajib dikatakan Tuhan adalah yang punya sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan. Yang wajib dibilang Rasulullah punya sifat kerasulan. Yang wajib dibilang binatang punya sifat kebinatangan. Nah kita ini manusia apa binatang? Manusia apa binatang? Kunaon sieun? Manusia apa binatang? Manusia. Sifat kemanusiaan harus ada. Pertanyaannya, sifat kemanusiaan itu apa? Yang bisa jawab 200.000 cash saya kasih sekarang. Nah, yang mau jawab rasa, mau jawab akal, masih jawab akal. Nah, yang udah tahu tadi jangan nyontek terus jawab gara-gara 200.000 cabok yuk. Ada yang bisa, yang belum pernah dengar. Kenapa? Untuk membedakan mana manusia, mana binatang. Sifat kemanusiaan. Ya, daripada pusing. Yang dibilang manusia itu sifatnya berpikir. Berpikir. Berarti kalau manusia tidak berpikir, dia itu binatang. Ada pegang itu. Makanya jangan salahin binatang. Macan makan apa misalnya kerbau. Kata kita nih macan sadis ganas. Membunuh kerbau. Kata macan, ngebunuh. Orang saya makan kok. Cara makannya begitu. Macan nggak mikir ini kerbau siapa, nggak mikir. Mau kerbaunya Pak Lurah, mau kerbaunya siapa, kelihatan kerbau, makanan air dimakan. Itu binatang karena nggak berpikir. Nah manusia, sifat kemanusiaan berpikir. Jadi kalau sampai sekarang, dari bayi sampai sekarang nggak pernah berpikir Allah Ta'alanya, berpikir nabinya, berpikir dirinya, maka dia laksana bina. Ini pernah terjadi. Al-Habib Abdullah bin Muqsin Alatas, Bogor, Empang Bogor. Pernah ditanya, Bib, kenapa Bib nggak pernah sholat Jumat? Padahal masjid sebelah-sebelahan sama rumahnya. Senyum Habib Abdullah. Mau tahu? Iya. Ya udah nanti Jumat besok datang bagian jam 10 datang dibawa ke masjid dia ikut. Begitu sampai di depan masjid, udah banyak jamaah di situ jam 11, diusap mukanya. Tuh lihat tuh. Di dalam ada yang manusia, kepalanya kuda. Ada sebelah sini kepalanya babi, sebelah sini kepalanya ular, sebelah sini teriak yang ini. Ya Allah, Beb, kok begini? Ya, sesungguhnya mereka manusia, tapi kepalanya binatang. Kenapa? Karena nggak pernah berpikir tentang apa? Tentang Allah Ta'alanya, nabinya, agamanya.
Jadi siapa-siapa nggak berpikir tentang tauhid akidah, siap-siap jadi bina. Ya, saya sampaikan supaya apa? Supaya jelas. Rasulullah itu perintah pertama itu Iqra, bacalah. Bacanya apa? Baca ciptaan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca ciptaan. Baca ciptaan itu bukan baca tulisan. Membaca keadaan. Berarti apa? Tafakur. Berpikir. Ya, paham ya? Zaman sekarang ini afwan deh. Ini zaman sekarang krisis akidah, krisis tauhid. Kenapa? Karena rata-rata akalnya nggak dipakai berpikir. Jadi wujudnya manusia sesungguhnya binatang. Wujudnya manusia sesungguhnya binatang. Ya baik. Sebelum saya mulai, kembali lagi coba baca maulid ini. Pengen nempel sama simpulnya sampai kepada Rasulullah. Hadirkan hati ya Rasulullah, saya minta maaf ya Rasulullah, sampai segede ini nggak pernah mikirin Nabi, nggak pernah terima kasih, nggak pernah minta maaf, nggak pernah. Nah, ketika baca sholawat ini ya Allah ya Rasulullah, khusyuk ya, ngomongin capean saya dari Jakarta sampai saya ngomong ini, nasi 1 biji belum masuk perut saya. Istilahnya nih, dari mulai saya sampai dari sini, terus acara balik lagi ke sini, nasi 1 biji belum. Tadi di tempat acara tadi, alhamdulillah air putih berapa teguk. Kenapa? Saya mikirin di sini. Panitia sana ya Allah nggak makan, masih untung saya nggak mau makan, tapi saya datang. Dia di Cianjur gimana? Ayo di sini udah makan siapa ngacung? Ayo ngacung. Ya udah nggak usah ngacung lah, ngesel aja. Udah nunggu nggak capek makan, bisa ngobrol merokok, enak bener. Yang saya gagak gidi air putih. Masih ngambek sama saya, ambilin. Ya, baik ini sekalian. Ya, supaya gini, ohnya ya Allah lebih berat jadi Habib dibanding saya, gitu jadinya. Ya Allah, alhamdulillah disuruh nunggu nggak pernah. Tadi naik mobil dari sana ke sini, sampai yang di dalam mobil udah mau muntah, kan cecep. Karena saya nginjek gas nggak pakai ngerem. Kenapa gitu? Mikirin di sini. Ya, istighfar. Ya. Baik, yuk cover ya. Saya minta suaranya yang kencang, biar jadi saksi. Ini semua girang nih, apalagi ini masuk bulan Maulid, ini malam yang pertama nih. Saya pesen, saya lupa. Nanti malam 12 bulan Rabiul Awal. Kalau bisa jangan tidur. Begadang, tapi begadangnya bukan terus begadang gimana, enggak. Begadang, lihat langit, lihat ini, lihat alam. Kenapa? Pada saat 12 Rabiul Awal, seluruh alam semesta bergembira karena hadirnya seorang baginda Nabi besar Muhammad. Dan yang saya alami di saat 12 Rabiul Awal, entah itu malam, entah sepertiga malam, entah subuh, entah ba'da subuh, ada peristiwa alam yang tidak biasa. Saya pernah alami. Ya, kenapa patokan saya cuma begini? Setiap tahun ini tanggal lahirnya. Saat itu alam semesta luar biasa nunggu kehadiran, bergembira. Jadi Nabi itu meninggal dan lahirnya sama 12 Rabiul Awal. Datang dan perginya sama
ditunggu dan gembira. Waktu masuk ke dunia ditunggu oleh alam semesta ini dunia. Waktu balik ditunggu oleh pasukan langit semua. Malaikat berbaris, bidadari berbaris, semuanya girang. Kenapa? Ini makhluk mulia balik lagi. Ya, jangan kayak kita. Datang kayak jelangkung. Datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Ya Allah, jangan begitu dah. Nempel makhluk mulia ya. Baik. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad.